Hai semuanya, selamat datang kembali di Aryan Tuhong Channel. Nah, video kali ini teman-teman, kita akan melakukan kembali analisa pada satu jenis koin yaitu koin DOX teman-teman. Dan karena kita sudah membuat playlist untuk koin DOX, jadi kita akan terus melakukan update di koin DOX ini. Dan untuk mencari tahu kira-kira pergerakan harga koin DOX ini bakal kemana teman-teman. Jadi video ini akan sangat berguna buat Anda yang punya koin DOX, yang entah Anda jadi holder atau investor, atau juga mungkin Anda jadi trader dari koin DOX. Baik trader yang long term maupun trader yang short term. Nah, video ini akan menjadi sangat berguna buat Anda. Jadi, Anda bisa simak video ini dan melihat bagaimana analisa yang saya lakukan untuk koin DOX dan juga memberikan signal buat Anda yang ingin melakukan trading di koin DOX ini. Tapi sebelum itu, teman-teman, silakan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah tampil. Jadi ini ada koin DOX dengan time frame one day dan menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin DOX ini teman-teman. Dan ini adalah analisa yang saya lakukan di video saya sebelumnya. Ya teman-teman bisa cek koin DOX di playlist, itu saya sudah bikin ada 2 video yang sebelumnya sudah pernah saya analisa koin DOX ini teman-teman. Nah ini nyambung ya, jadi ceritanya gitu ya. Dan sebelumnya di video sebelumnya saya sudah kasih tahu kalau misalkan market, kalau misalkan dia bisa melewati angka 0,00088862, maka possibility untuk market naik itu sangat tinggi sekali, teman-teman. Ya, dan teman-teman lihat di sini dia berhasil nge-break area ini ya. Kalau kita tarik panjang, sorry sebentar, klik ya. Kalau kita tarik panjang, maaf, keklik teman-teman ya. Nah, ini baru bisa. Oke. Kita tarik agak panjang lagi ya. Nah, oke, sampai sini sekarang. Ya. Nah, ini dia berhasil nge-break, teman-teman. Oke, close dulu. Nah, ini berhasil nge-break ya. Tapi nge-breaknya itu tidak lewat. Ya, artinya dia hanya naik, terus kemudian turun ya. Dan candle batangnya, teman-teman bisa lihat di area sini. Ya, ini ekornya di sini, batangnya di sini ya. Jadi, dari apa yang saya sampaikan, kalau dia berhasil melewati, maka dia akan bisa nge-break, teman-teman. Dan ternyata di sini dia tidak berhasil melewati. Ya, dia hanya lewati terus turun lagi, dan akhirnya membentuk yang namanya
ekor candle, teman-teman, ya. Nah, ekor candle ini artinya market pressure untuk sell-nya itu cukup tinggi sekali, sehingga dia tidak berhasil lewat. Nah, karena dia tidak berhasil lewat, dia akhirnya kembali turun ke bawah, ya. Jadi, ini kita akan lakukan analisa kembali untuk koin ini. Kita akan lihat kira-kira koin ini punya potensi untuk naik nggak sih sebenarnya. Karena dari sejak dia muncul, dia ini terus-menerus melakukan penurunan, ya. Kita lihat dulu, dan ini market sempat ini ya teman-teman ya, sempat sentuh area yang cukup bawah ya. Ini adalah area yang terbawahnya dia, dan sempat sentuh, tapi akhirnya nggak berhasil lagi, dan akhirnya dia berhasil naik kembali. Nah, ini pressure buy-nya itu cukup tinggi teman-teman, makanya terjadi seperti itu ya. Oke, kita lihat ya. Jadi, sekarang market ini berada di range antara harga, ini saya geser dikit ya. Sering keklik begini ya. Nah, kita geser dikit, ini ada di harga 0,004689. Ini saya copy dulu. Ya, kita copy dulu, kita buat tulisannya di bawah. Jadi, lebih menggampangkan buat kita ini ya. 0,0049, sorry, tadi berapa? 4968 ya. 4968. Nah, oke. Jadi, ini adalah harga CoinDox yang kita bisa ambil yang terbawah dia, teman-teman, ya. Karena kita ambil dari yang sebelumnya. Lalu kemudian, ini sekarang kan CoinDox ini kan sudah ada, apa namanya, break area, bukan break, sorry, maksudnya sempat lewatin ya area di 0,008862, ya kan, tapi tidak berhasil lewat teman-teman, dan dia akhirnya turun ke bawah, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang dari candle yang ada ini teman-teman, ini pergerakannya akan berubah ya. Jadi ini sebelumnya kan di sini turun dulu, baru naik tinggi ya. Sorry, klik dulu ya, naik tinggi, lalu dia membuat higher low, bukan, ini higher low bener ya. Lalu dia membuat lower high dan membuat lower low, dan sekarang sedang sideways di area sini teman-teman ya. Sedang sideways di area sini. Oke. Kita lihat ya nanti bisa nggak kira-kira market ini kembali naik ke atas atau tidak ya. Dan kita harus fokus ke area sideways dulu sekarang ya, karena yang sebelum ini ya, sebenarnya kalau saya lihat secara garis besar ini punya potensi untuk naik kembali ke angka sini, teman-teman ya. Sangat punya potensi, apalagi ini candle-nya ini berusaha nge-break area ini area MA21, teman-teman ya. Jadi area MA21 tuh dia mau nge-break, tapi belum bisa nge-break ya. Dan menurut saya dia punya potensi naik. Cuman, kalau sampai nanti ternyata tidak berhasil naik, dan akhirnya dia nge-break bawah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau dia nge-break area bawah lagi, ini agak berbahaya, dan CoinDox ini bisa terus turun, ya. Makanya kalau Anda trading, nanti Anda harus perhatikan pergerakan harga dari CoinDox ini. Kira-kira pergerakan harga dia itu mau mengarah kemana sih? Kalau sekarang kan jelas ini sedang sideways nih, teman-teman, ya. Sedang sideways, tapi akan berusaha nge-break untuk area atas ini nih. Ya, kita bisa ambil saya akan ambil yang bagian dalam jadi candle-nya aja ya. Nah, kita lihat ya. Dia akan masuk ke area sini. Nah, jadi ini adalah area yang dia akan sideways, dan mudah-mudahan sih kalau dari pergerakan sekarang ini, kita berharap dia itu nge-break area atas, teman-teman. Ya, kalau dia bisa nge-break area atas, maka dia bisa melanjutkan untuk naik ke yang lebih tinggi dan ngejar kembali ke 0,008862 ya. Kalau dia tidak berhasil nge-break dan akhirnya turun ke bawah, nah ini bahaya. Jadi buat Anda yang ingin trading CoinDox ini atau mungkin ingin beli lagi CoinDox, saya sarankan Anda untuk waiting dulu, jangan masuk dulu ya. Anda lihat dulu nanti dari pergerakan harganya. Ini bisa nge-break nggak? Kalau ini bisa nge-break, artinya juga kan dia melewati area sideways-nya plus melewati area MA21-nya. Ya, kalau dia berhasil nge-break ini, maka itu adalah good sign untuk Anda bisa masuk ke dalam market melakukan DCA kembali ya. Tapi memang kalau misalkan market benar-benar naik ya, paling enak sih sebenarnya teman-teman tunggu ketika dia naik, dia ada pullback teman-teman. Nah, ketika ada pullback beginilah baru teman-teman masuk ya. Kalau dia pullback terus dia naik lagi, itu yang kita harapkan. Karena itu akan membuat higher low teman-teman. Kita buy hanya di area higher low. Jadi kalau misalnya dia nge-break terus kemudian dia
turun lagi, itu adalah good sign untuk Anda masuk ke higher low-nya, ya. Nanti higher low ini bisa di area-area sini, teman-teman. Oke? Nah, jadi kalau misalnya Anda mau masuk, lebih baik Anda wait dulu sebentar untuk sekarang, dan Anda lihat dulu pergerakan berikutnya dari si koin DOX ini bakal kemana, ya. Jadi untuk Anda yang mau masuk long term, ya, holder atau investor yang pengen lakukan DCA dari koin DOX, saya sarankan Anda wait dulu. Jangan langsung masuk ke dalam market, karena Anda harus menunggu dulu dia nge-break dari area sideways-nya, dan dia juga nge-break dari area EMA21-nya. Kalau tidak berhasil nge-break, ya udah, jangan masuk market. Berarti market akan terus turun ke bawah, teman-teman. Lebih baik tunggu dulu sampai nanti ada di bagian bawah, ya. Oke, nah, tadi saya lupa, saya mau kasih lihat juga di coin market cap, teman-teman, ya. Jadi sekarang kalau teman lihat coin market cap ini kan sekitar ada di angka 293 juta dolar ya market cap-nya. Volume tradingnya cuma 55 juta doang. Ya, ini sebenarnya indikasi yang kurang begitu oke, karena kalau saya sih lebih cenderung ngejar volume yang di atas 100 juta ya. Kalau volume 24 jam di atas 100 juta itu menurut saya cukup bagus untuk kita trading, dan holding pun agak lebih pede teman-teman ya, karena koinnya ini banyak diperdagangkan ya. Oke, kita kembali ke ini ya, analisa ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini kan dari time frame daily. Sekarang saya akan turun ke 4 jam, kita akan lihat pergerakan 4 jamnya teman-teman ya. Nah, di 4 jam ini, teman-teman bisa lihat, ini ada area strong high, dan ini persis banget dengan kita bikin ya. Cuman yang saya ambil ini kan kebetulan bagian batang candle-nya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat, ini bagian ekor ini area strong high ya. Strong high ini artinya apa? Ini ada area yang cukup kuat yang harus dia break, teman-teman. Makanya again saya bilang, kalau dia tidak berhasil nge-break area atas ini, yang sideways ini, ya mungkin teman-teman bisa ambil area ini. Ini juga ada harga ya patokannya ya. Jadi kalau di sini, ini bisa di 0,005823, atau yang lebih atasnya lagi ini, ya 5924 ya. Anda boleh ambil range di situ lah ya. Paling bagus sih kalau dia lewat di atas yang strong high yang 5924. Dengan begitu konfirmasinya makin lebih bagus, lebih jelas ya. Tapi untuk time frame 4 jam ini pergerakannya cukup bagus teman-teman, karena sudah ada area demand 2 di bagian bawah, dan ini good signs untuk dia naik teman-teman ya. Jadi cukup oke sih kalau sekarang ya. Dan teman-teman lihat ya, pergerakan 4 jam ini kan dia akan bikin dulu seperti ini ya. Dia naik, turun. Nah, ini namanya higher low, dia bikin bawah. Lalu dia naik lagi, ya kan? Dan sekarang akan membuat lagi higher low kemungkinan, baru nanti bisa nge-break atas. Ya, ini dari time frame 4 jam. Secara chart kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, ya secara chart kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini saya hapus lagi ya, biar nggak mengganggu. Oke, ya. Nah, jadi kalau dari time frame 4 jam ini ada pergerakan naik yang menurut saya oke banget ya. Di sini sudah ada change of character, di sini juga sudah ada break of structure, jadi cukup oke. Dan sekarang sedang membuat higher low yang baru, ya kan? Dan di sini sudah ada dimension, ada 2 dimension. Jadi kalau market dia benar-benar mau turun, dia harus nge-break 2 area dimension ini, ya, kalau dia benar-benar mau turun. Tapi ya kalau kita lihat sekilas sih kayaknya cukup bagus untuk saat ini. Sentimennya oke lah. Asalkan jangan ada news negatif, teman-teman ya. Nah, by the way, beberapa hari lagi ya, mungkin tanggal 20 kan ada peresmian Donald Trump itu akan menjadi akan menjadi presiden Amerika. Lalu kemudian Gary Gensler itu mengundurkan diri juga kalau saya nggak salah tanggal 20, dan itu good signs untuk kripto teman-teman ya. Tapi dalam beberapa hari ke depan, kalau nggak salah tanggal 9, itu bakal ada satu news yang kalau kita lihat historinya itu agak kurang oke teman-teman ya. Biasanya news itu keluar setiap awal tahun dan selalu membuat Bitcoin dan yang lain turun. Nah, mungkin yang bagian itu yang akan menjadi atensi aja nanti ya. Mungkin kalau misalkan dia turun, ya saya berharap CoinDox ini tidak turun nge-break 2 area ini ya. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau misalkan mau hold atau invest atau DCA coin ini, Anda lebih baik wait dulu sampai dia nge-break atas dulu ya. Oke, kita lanjut ke yang 1 jam sekarang ya, dan ini juga akan menjadi signal buat Anda kalau Anda ingin melakukan trading koin ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi pergerakan dia ini sekarang kan dia bikin begini nih ya.
Di sini higher high-nya, higher low, terus higher high dia buat lagi, higher high lagi dia buat, higher low, higher high, ya. Sampai ya, higher low ya, bentar. Oke, bisa geser dulu ya, biar jelas. Nah, ya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, kira-kira market ini kan sedang akan membuat higher low, teman-teman ya. Dia akan membuat higher low seperti yang di ini ya, 3 poin ini higher low, dan nanti higher low-nya kalau dia berhasil terbentuk, dia akan bikin lagi yang namanya dimension ya. Jadi kalau higher low-nya berhasil terbentuk, dia akan bikin area dimension. Nah, kira-kira bakal sampai mana sih higher low yang kita prediksi yang akan terjadi? Saya bisa menggunakan Fibonacci untuk bagian ini, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ini, kita tarik dulu ya sampai ke sini. Oke, dan saya akan buka setup saya, ya. Nah, jadi kalau menulis sekilas ya, yang saya tampilkan ini, berarti sudah sangat jelas kita akan masuk di posisi buy atau long untuk future, teman-teman, ya. Jadi untuk koin DOX ini perkiraan kita, ini bakal akan melanjutkan kenaikannya, dan mudah-mudahan begitu ya, akan melanjutkan kenaikannya, jadi kita bisa ambil prediksinya, itu bisa ada di antara ini, ya, di antara 0,005605 ini adalah area OP1-nya Anda kalau Anda misalkan mau melakukan pembelian atau pasang posisi long di koin DOX ya. Lalu kemudian nanti dia akan membuat OP kedua di sini ya. OP kedua itu di 5493. Nah, mungkin range-nya akan ada di sekitar situ untuk higher low-nya ya. Dan ini BOS-nya ini ada di area, ini change of karakternya, ya, mungkin sekitar ini teman-teman ya. Jadi antara 5605 dengan 5493, mungkin di antara itu dia akan membuat higher low-nya. Jadi kalau dia masuk ke area situ, teman-teman mau buka open posisi long, itu boleh banget ya. Kalau misalkan ini kan cukup pendek nih saya ambil teman-teman ya. Kalau misalkan agak ragu nih, kayaknya saya mau ambil agak panjang deh Pak, misalkan gitu ya. Nah kalau kita ambil agak panjang, kita masuk ke bagian bawah sini, ini sudah bukan lagi membentuk satu tren naik, karena kalau dia berhasil turun ke bawah sini, ini bukan tren naik lagi teman-teman, ini akan jadi tren turun nanti ya. Makanya saya hanya bikin di area sini. Ya batasannya cuma sampai di sini. Kalau dia tren naik, dia tidak akan lewatin batas yang satu itu, ya. Nah, kalau misalkan nanti market ternyata kita open nih di area 5605 dan di area 5492, terus kemudian market turun dan akhirnya nge-break bawah, berarti posisi long kita ini sudah tidak valid. Artinya kita harus SL di area itu, teman-teman, ya. Oke, sekarang untuk misalkan Anda yang pengen trading di koin DOX ya, untuk trade singkat teman-teman ya, ini bukan trade panjang ya. Jadi open posisi pertama itu teman-teman bisa buka di angka di harga DOX di 0,000565. Lalu open posisi kedua, kalau misalnya dia turun lagi, ingat budgeting ya teman-teman ya, harus budgeting ya. Akan ada di 0,005492 ya. Dan untuk Anda yang masih punya budget yang Anda bisa atur dengan baik, dan saya sarankan ya, total open posisi jangan lebih dari 5% Anda punya modal. Oke? Itu adalah batas maksimal kalau Anda trading di future market. Oke ya? Lalu kemudian ada di 0,00539, ini 9 berapa ya? Sebentar ya, saya geser dulu ya, ini nggak kelihatan teman-teman ya. Saya geser dulu agak jauh, biar kelihatan angkanya. Oke, 5, malah nggak kelihatan depannya malah ya. Sebentar, geser lagi. Oke, ini baru kelihatan. Oke, 5391 teman-teman ya. Itu adalah open posisi ketiga kalau Anda masih punya budget yang Anda bisa atur ya. Nah, jadi kalau Anda misalkan mengikuti cara trade yang saya lakukan, Anda bisa melakukan beberapa open posisi ya, supaya apa? Ngejar kalau misalkan tidak berhasil masuk gitu ya. Lalu kemudian stop loss-nya Anda bisa taruh di angka 5287, 0,0005287. Ingat kalau dia break area ini ya berarti sudah bukan lagi tren naik yang dia bentuk, tapi dia akan bentuk tren turun teman-teman ya. Nah, mungkin untuk koin DOX secara TP-nya belum ya, maaf ya. Nah, untuk TP satunya itu teman-teman bisa ambil di 0,005713. TP keduanya bisa di 0,005808 dan TP ketiga
ini akan ada di angka 0,005913. Nah, ini adalah mungkin TP yang paling maksimal yang menurut saya Anda harus TP di itu juga gitu ya. Jangan waiting lagi, nanti naik lebih tinggi lagi, ya udah mending Anda TP karena itu sudah sesuai dengan setup teman-teman ya. Kalau dia berhasil break ya sudah kita ambil, kalau dia tidak bisa break kita ambil yang memang bisa kita ambil. Contohnya di yang TP pertama ini ya. Jadi kalau misalnya dia turun, ya misalkan anggap dia turun nih, dia sentuh di sini, terus dia naik dan ternyata tidak berhasil melewati ini. Ya, tidak berhasil melewati wick high ini. Ternyata dia dari sini dia udah mulai tanda-tanda turun nih. Ternyata dia turun ke area TP1 kita. Berarti ingat teman-teman harus TP di angka 0,005713. Ya, jangan memaksakan untuk TP kedua, apalagi TP ketiga kalau dia tidak berhasil break. Oke. Jadi itu aja mungkin untuk analisa CoinDox dari saya teman-teman. Nanti kita akan update lagi CoinDox di mungkin beberapa hari lah. Beberapa hari itu seminggu, 2 minggu yang akan datang. Kita akan lihat pergerakan harga CoinDox ini sudah berada di harga berapa. Dari situ kita bisa analisa lanjutan lagi untuk CoinDox ini. Dan playlist untuk CoinDox ini kan sudah saya bikin teman-teman. Jadi saya bakal update terus CoinDox ini buat Anda yang punya CoinDox ini ataupun melakukan trading di dalam CoinDox ini. Ya, jadi itu aja. Sekian video dari saya teman-teman. Nanti kita akan ketemu di video yang lain. Dan kalau teman-teman punya koin-koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video. Saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan sehingga teman-teman bisa mendapatkan signal untuk teman-teman trading. Ya, sampai jumpa dan bye-bye.